persis Kang. Bener-bener persis tuh. Lo ini loh. Semar. Ada bentuk perutnya buncit, ya kan? Iya, bener-bener. Terus ada kuncung seperti bayi begitu. Sampai di Ilhasan yang Semar. Rayu. Kita berada kemiringan 70 derajat. Di belakang saya itu Mongotan Prank, Blendrang Channel, dan Kang Sutris. Waduh, kita naik, teman-teman. Tapi sangat seger sekali, sangat seger ini. Mantap. Wih, teman-teman ya. Wah, kita naik ya. Kita naik. Ekstrim nih. Ya. Jadi setelah pos 4 ini landai kayaknya. Terus Bos. Oh iya. Oh iya. Iya. Besok dulu lawu. Iya. Oke, teman-teman, kita masih lanjut dan akhirnya kita sudah sampai di Eyang Sakri, pos 3 Eyang Sakri. Ini habis ini tanjakan full ini. Nah nih Eyang Sakri. Jadi kalau ke sana itu puncak. Gak ketok. Petang kan? Petang kan? Berupa apa kan? Candi yang di atas seperti makam gitu. Oh iya. Mungkin sebuah pusaka mungkin ya. Mungkin pusaka yang dimakamkan ini ya? Iya, dimakamkan di sini mungkin. Batu candi. Namanya sih Hyang, Hyang bukan Sakri. bukan Eyang ya, tapi Hyang. Hyang Sakri. Ya. Iya. Ya ada 2 batu candi seperti batu nisan begitu, terus ada ya semacam altar ya. Cuman bentuknya memang memanjang seperti makam. Koyok Semar kan? Mana kan? Itu ada batu ya, yang seperti semar ya. Seperti semar ya. Iya. Sebentar ini, sebentar. Sebentar, Barus. Coba di center Pak Rus. Itu ada batu bentuknya seperti semar Pak Rus. Iya. Nah itu Pak Rus. Terus sebelah. Iya. Kalau diayang-ayangi malah kelihatan kan? Lihat. Ya bayangannya ya. Itu Iya, ada bayangannya persis kan? ada apa kuncupnya juga, ya kan? Ya kan? Ya persis kan ya. Persis semar yo. Kalau di center gini, dah. Loh. Nah, persis kan? Bener-bener persis tuh. Lo ini lo.
Semar. Ada bentuk perutnya buncit, ya kan? Iya, bener. Terus ada kunjung seperti bayi begitu. Pantesan di Persis kan ya? pergerakan ya, naya genggong ya. Yang santri. Sabda balon ini benar nih. Iya kalau di center gini persis beneran loh kan ya. Bener-bener persis teman-teman ya. Batu candi ya. Ini Batu-batu ya. candi. Ini altar. Oke. Batu candi. Ya. Iya persis teman ya. Iya. Le. Bentuknya di bayangannya ya. Ini kan. Ya. Ini kan. Nah, itu persis. Malah persis banget kelihatan. Iya kan? Monggo. Iya. Monggo. Nah, itu ada batu Batunya itu loh Mas. yang Kayak- menyerupai Ini Semar. Ini apa? Bayangannya tuh loh Mas. bayangannya seperti semar. Iya seperti Semar ya. Iya. Nah itu tak sengaja ini ya karena ternyata nampak di sela-sela cahaya dari senter ini ya. Bayangannya ya. Seperti persis Semar ya. Persis. Itu yang ujung-ujung apa sih? Mana? Yang satunya. Apa itu? Nah itu seperti gunung kan. Gunung ya. Oh. Berarti Semar berada di atas gunung gitu ya. Betul. Nah kalau bayangannya gini loh kan seperti cerita Sabto Balon. Jadi seperti pewayangan ini Mas ya kalau di center gini ya. Nah, persis ini. Nah itu loh persis malah. Persis benar. Persis Semar. Coba ini. Nah itu loh Kang bayangannya itu loh Kang. Yang mana? Kayak Semar. Itu loh bayangannya. Oh, bayangan lampunya. Kayak Semar ya. Coba mendekat dari atas ini. Oke, lu kok lablak. Benar nah. Udah pernah nih. Kanan kiri. Ya, keren ya. Jadi kita berikan tadi bayangan Nah, ini banyak sekali Yang naya genggong ya. Dupa-dupa Yang ya. Genggong sama yang Sabda balon. Kang Ega wis munggah itu. Kita setelah ini wis munggah Kang Ega. Ngerti, rono tau ya. Kang Ega mana di? Kang Ega. Oh, jadi teman kita sudah naik. Nah, tadi nampak jadi seperti yang Semar di sini ya. Nah, ini Tahura Suryo. Jadi kita ke punya. Suryo, ke Aura Iya. Raden Suryo. Iya, betul. Ini Kita konservasi ya. akan naik teman-teman ya. Kita naik. Ini jalannya padas ya. Kalau hujan ini sangat licin sekali. Licin nih Kang kalau hujan Kang. Iya, licin. Nah, kita lanjut ke Sepilar. Kang Petung nanti Kang Petung. Ini sudah di atas sana. Kita masih naik terus ya. Coba Cakra. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah sampai di pos 4 ini. Jadi ada pendaki dari sepanjang Gus we. Sepanjang ya. Nah, dari sepanjang ya. Nanti dicek di YouTube-nya Cakra Panorama. Siap. 86. 86. Makasih. Siap. Oke, jadi kita akhirnya sudah sampai di pos 4 ya. Depan kita ada teman kita yang kayaknya nggak mampu ini karena memang medannya sangat nanjak sekali teman-teman. Nah itu pos 4-nya. Pos 4 ini ya.
Situ sih. Ayo. Pos 4 bukan? Pos 4 ini. Oh, yang Semar. Ini. Oh, yang Semar ini. Nah, kita sudah sampai di pos 4. Ini tulisan Jawa kuno. Ini untuk istirahat ini ya. Di sana ada tulisan Pesanggerahan. Ah, yang Semar kan. Ya, naik kan. Wah, luar biasa. Kita sudah sampai di Tulisan yang Semar. Batunya sangat besar-besar sekali. Ini. Atas dulu kan. Dulu kan. Oke. Rahayu. Kita sudah sampai di Tulisan yang Semar. Rahayu. Nah. Rahayu. Jadi di sini Supa Cakra Panorama. Jadi ini adalah petilasan dari Eyang Semar. Kang, koran kan? Ini udah bukan? Koran. Nah ini adalah Eyang Semar. Pegang lo kan? Langsung dupo kan? Nah, kita akan iya, tatapan yang Semar. Kalau di Gunung Galungan puncaknya lepas alat satu Jalan. Iya, Gunung Arjuna merupakan gunung yang paling sakral terutama pada masa Kerajaan Singosari dan Kerajaan Majapahit. Gunung Arjuna sendiri nama ini diambil dari kisah Mahabharata, putra dari Pandu dan Dewi Kunti. Yang tengah ya, yang pertama adalah kakaknya, yang pertama adalah Yudhistira atau Puntadewa ketika masuk dalam kasus Satraan Jawa, dirubah jadi Puntadewa.
kakak selanjutnya yaitu Werkudara dalam bahasa Jawa, yang di dalam epik Mahabharata yang asli namanya Bima. Sedangkan kemudian yang tengah itu Arjuna atau Janaka, dan kedua adiknya Nakula dan Sadewa. Yang Semar sendiri, nama Semar memang diduga muncul pada masa-masa akhir Majapahit. Sedangkan pada masa Majapahit maupun sebelumnya, termasuk muncul pertama kali pada kasusastraan masa Kadiri dalam serat Gatut Kacas Raya. Ada para pengiring, yaitu yang dikenal dengan Punta Kertala. Ya. Kemudian dalam relief-relief yang ada di gunung-gunung Penanggungan maupun Gunung Arjuna dan Welirang ini, kisah Semar juga kemudian yang nama Majapahitnya adalah Punta, termasuk Petruk yang mana kunonya adalah Kertala. Punta dan Kertala ini adalah pengiring, kadean, atau semacam emban dari para pangeran, yaitu Pangeran Panji. Tetapi pada masa Kadiri ini pasif peranan Punta dan Kertala. Baru kemudian pada masa Majapahit inilah peranan Ki Semar atau Kiai Semar atau Ki Lurah Semar atau kemudian Punta dan Kertala ini aktif, selain sebagai emban para pangeran, termasuk juga kemudian sebagai penasehat spiritual para raja Jawa. Sebagaimana kemudian dikisahkan ketika dalam lakon Semar menjadi Bekakak, gitu ya. Abimanyu, putra dari para Pandawa ini, kemudian ketika menyekar ke leluhurnya, ini terlihat sedih dan murung. Kemudian ketika pulang ditemui kadeannya, pengiringnya, embannya, yaitu Semar. Ditanya, ada apa gerangan pangeran kok terlihat murung? Di makam leluhur saya tadi ada suara tidak ada rupa yang mengatakan, saya meminta Semar menjadi Bekakak. Semar marah, langsung menuju ke kuburan, mencari titik dari suara tersebut. Ternyata menjadi titik suara tersebut adalah di dalam makam Palasara. Ternyata Batara Guru menyamar menjadi sosok yang menginginkan Semar menjadi Bekakak. Akhirnya Semar bertarung dengan Batara Guru dan Batara Guru menyingkir. Inilah karena Semar selain kadean atau pembantu para raja termasuk penasihat, sebenarnya dalam diri Semar sendiri itu adalah sosok Sang Hyang Wenang. Nah itulah kemudian perwujudan dari Semar, yang juga dalam kasus terang Majapahit maupun para wali ini, peranan Semar ini juga menjadi ciri dari tradisi, budaya, dan ilmu Jawa itu sendiri. Atau dikatakan bagaimana kemudian ilmu Jawa itu atau kejawen itu apa artinya, tidak terlepas dari mitologi dan kisah kesaktian Sang Hyang Wenang, yaitu Semar itu sendiri. Dalam hal ini kemudian di lokasi lereng Gunung Arjuna yang banyak sekali kemudian kisah Semar, kisah Pandawa, kisah Arjuna ya. Dalam kemudian secara artefaktual sebenarnya sosok Semar ini adalah sosok Dwarapala yang juga memiliki kisah yang sama dalam menjaga. Kalau Semar menjaga para raja dan para pangeran, Dwarapala dalam mitologi kuno merupakan penjaga gerbang tempat suci yang membatasi antara area Njobo atau luar yang bersifat profan, sedangkan area dalam atau jero atau dalam yang bersifat sakral, termasuk kemudian menangkal aura-aura negatif. Nah, semoga kemudian situs-situs ini terjaga seperti ini ya, karena pada faktanya sampai saat ini situs-situs ini masih menjadi situs religi oleh sebagian orang. Semoga kemudian tetap lestari. Itu mau, pas tahu mau. Anak itu kan.